Dulu kalau saya sahur atau sebelum sahur, ada satu sinetron yang memang tidak hanya sekedar tontonan, tapi sebenarnya penuh tuntunan. Yang biasanya kalau nontonnya bareng orang tua, ada dua hal yang akan muncul. Apa tuh? Oke deh Pak Raffi, tadi ngomongin tentang konten ya, tadi Ya. konten kreator bikin sesuatu yang memang khasnya Ramadan. Betul. Ada nggak sih konten yang Pak Raffi tonton hanya di bulan Ramadan gitu? Oke, Arafians, karena saya dan Pak Raffi ini kebetulan seangkatan ya Pak ya, 98 dan 99, anak 90-an. Boleh cek-cek dong di kolom komentar bawah ini. Kita punya sesuatu yang khas ya dulu kebiasaan, yaitu nonton TV. Betul. Ada beberapa acara TV yang memang hanya ada di bulan Ramadan. Ya. Bahkan sinetron-sinetron juga tiba-tiba keluar gitu ya, khas bulan Ramadan. Maksudnya saya nih, kalau misalnya nonton pas sahur, biasanya sambil nonton sinetron juga. Ya, ya. Kalau Pak Raffi gimana? Apakah punya kebiasaan yang sama atau punya acara TV yang favoritnya sendiri? Baik Bu Vin. Ya, sebelum saya jawab, saya ingin menyapa dulu untuk Arafian ya, mungkin Uma Aba ataupun Arafian semua yang memang satu generasi lah ya, atau satu kondisi di mana internet itu belum seramai sekarang ya. Kalau dulu kan kita itu TV itu menjadi sumber informasi, sumber hiburan, termasuk ketika bulan Ramadan yang ditonton itu ya TV, tidak seperti sekarang kan banyak media sosial dan sebagainya. Dulu kalau saya sahur atau sebelum sahur, ada satu sinetron yang memang tidak hanya sekedar tontonan, tapi sebenarnya penuh tuntunan. Quote of the day. Apa tuh? Sinetronnya ringan ya. Mungkin kalau teman-teman tahu, Arafian tahu, nama sinetronnya PPT. Nah, ya, hati-hati ini, bukan PowerPoint, tapi para pencari Tuhan. Nah, di sinetron itu tuh ya membahas tentang topik-topik yang memang terjadi di masyarakat, ringan-ringan, tapi ada pesan-pesan yang disimpan di sana. Betul. Syarat akan makna ya. Syarat akan makna. Setiap episodenya tuh. Nah, itu kalau pagi ya Bu Vin ya. Kalau masuk ke setelah sholat subuh, itu banyak sekali acara-acara tausiah. Betul, tausiah subuh. Betul. Kalau kita dulu ada buku Ramadan tuh. Kalau tidak keburu mencatat dari ustadz yang ada di masjid, biasanya ngambilnya dari sana, dari kultum-kultum subuh yang ada di TV gitu. Oke, ada juga nggak nih yang kayak gitu Arafias? Terus saya juga kayak gitu dengerin Quraisyhab sambil ditulis ya. Ada juga nggak? Oke, ada lagi nggak Pak Raffi? Itu kan baru pagi nih, siangnya ada apa? Kalau pagi ke siang itu kan sekolah ya, biasanya sekolah. Nah, pas siang pulang sekolah, biasanya saya nonton Hafiz Indonesia. Wes, Masya Allah. Ini Hafiz Indonesia ini yang biasanya kalau nontonnya bareng orang tua, ada dua hal yang akan muncul. Apa tuh? Yang pertama itu adalah ya, kita pasti akan sedih ya, nangis. Sedih, terharu. Karena anak-anak kecil ya, saat itu mungkin saya juga sama saat menonton itu masih usia sekolah. Anak-anak seusia saya yang ketika itu ya sudah bisa menghafalkan Al-Quran, berjuz-juz gitu ya, itu yang menjadi luar biasa gitu. Bahkan ada pesertanya yang Allah berikan kelebihan, ya tidak bisa melihat dan sebagainya, tapi diberikan kekuatan hafalan. Betul. Gitu. Nah, ini yang kedua nih, yang biasanya menjadi hal yang kita hindari ya. Agak nyebelin juga nampaknya. Agak nyebelin juga. Yang kedua adalah biasanya kalau nonton Hafiz Indonesia sama orang tua itu, kita ini jadi bahan perbandingan. Kita dibanding-bandingkan dengan ya peserta-peserta Hafiz Indonesia itu. Tapi ya walaupun demikian bukan berarti kita itu jadikan sebuah beban ya, tapi harus jadi motivasi. Kalau mereka pun bisa, mengapa kita tidak? Nah, itu yang dari dulu selalu saya tanamkan gitu. Kalau orang tua ngasih motivasi, perbandingan sebagainya, ya didengarkan saja, lakukan aja gitu. Iya, meskipun agak membatin sedikit. Meskipun ya agak membatin lah. Ya, memang itu menjadi banding-bandingan tuh gak enak ya Pak ya, tapi betul. bagaimana lagi? Tapi itu jadi motivasi yang pada saat detik ini Pak Raffi hafalannya sudah berapa juz? Alhamdulillah kalau membersamai anak-anak di SMP Arafi kan targetnya apalagi khusus ya 9, saya membersamai ya ada di sekitar 3-4 mah insya Allah. Ya itu gitu. Hasil dari
tekanan Ya, tadi ya betul. awalnya. Tekanan yang akhirnya menjadi keikhlasan untuk menghafal. Betul. Karena yang sulit dari tadi ya menjaga hafalan itu adalah murojaah. Betul betul. Murojaah. Karena untuk istiqomah murojaah itu memerlukan tekad dan juga Iya. niat yang luar biasa. Iya, Gitu, karena Bu. untuk menghafalnya tuh gampang ya Pak ya, Iya, tapi untuk betul. murojaahnya berat banget. Luar biasa. Oke, itu dia tadi kegiatan Pak Raffi di siang hari di bulan Ramadan. Baru nyampe siang nih Raffian, sabar. Ada sampai malam ya. Sorenya Pak Raffi ngapain? Kalau sorenya sih ini lebih ke ngebuburit ya. Ngebuburit biasanya ya kalau sambil nunggu kita nyari takjil, kita cari apa namanya makanan untuk berbuka lah. Nah tapi juga ya tadi sambil nunggu itu ya sambil tadi bantu orang tua dan sebagainya. Kadang ada tayangan-tayangan di TV berkaitan dengan tausiah-tausiah Ramadan lagi. Jadi waktu setelah sahur dan waktu sebelum buka itu luar biasa gitu. Banyak Iya. nasihat-nasihat. Termasuk kalau yang bikin menggoda adalah acara-acara TV yang masak-masak, Bu. Yang bikin kita tuh keidean enak juga Iya, ya pas buka gitu ya. Orang kan lagi lapar-laparnya, orang lagi haus-hausnya ditayangin tayangan yang aduh ini makanan apa lagi ini. Nah, gitu. Jadi Cara membuat gitu. tapi ya itu mungkin untuk inspirasi bagi ibu-ibu ya, bagi uma-uma juga yang kebingungan mau masak apa setelah lihat tayangan-tayangan itu akhirnya punya ide. Nah itu dulu kalau di sorenya seperti itu sih acara TV-nya. Gitu. Pak Raffi nonton juga tuh yang kayak gitu-gitu. Saya sih lebih menghindari, Bu. Dikira nanti minta kan ke mamanya pengen ini gitu. Enggak ya. Ya dulu iya sih, kalau sekarang ya Nah. enggak lah. Yang ada aja ya dari Oh, ya. orang tua gitu. Mungkin nanti akan request ke istri ya. Amin, amin, amin. Doakan sekali lagi ya Raffian. Oke, itu tadi sore. Nah sekarang Ya. udah buka. Apakah masih ditemani dengan acara TV atau gimana nih Pak? Biasanya kalau sudah berbuka itu kita siap-siap untuk sholat tarawih. Karena seperti biasa waktu kecil itu kalau tarawih yang paling ditunggu itu adalah setelahnya, Bu. Setelah pulang sholat tarawih. Betul. Nah, jarang sih nonton TV kalau setelah sholat tarawih karena lebih seringnya adalah main. Ya karena itu Ya. momen dengan teman-teman ya. Iya, betul, momen dengan teman-teman. Main, kemudian ya biasa ada main selepet-selepet sarung gitu ya. Kalau dulu waktu kecil, terus juga ya ini jangan ditiru ya, jangan dicontoh hanya sebagai sharing pengalaman saja gitu. Kalau dulu kita main petasan sih. Kita Agak bahaya agak ya mainnya. bahaya sih mainnya ya, main petasan sampai jahilnya juga mungkin kadang ya. Kalau sekarang bahaya gitu ya ke teman dan sebagainya, tapi itu cukup jadi pengalaman di masa kecil lah. Terus ya kalau sudah malam karena takut sahurnya telat sih udah sih tidur gitu. Iya, jadi sesingkat itu karena capek udah main Karena sama capek, teman ya. betul, betul, Dan betul. kenyang juga. Iya. Jadi akhirnya tidur gitu ya malam ya. Oke, Tapi kayaknya- ini Bu, tambahan ini Bu. Kadang kita juga kalau habis tarawih main terus lapar lagi, Makan lagi. Makan lagi. Part 2. Part 2 ya, mungkin kalau ada yang sama boleh komen tuh. Gimana nggak ngantuk? Oke. Gitu sih, Bu. Nah, itu dia kebiasaan khas Pak Raffi dari mulai tadi bangun ya Raffiansyah paginya sebelum sekolah, pas sekolah, pulang sekolah, bahkan sampai Pak Raffi tidur lagi ya, tadi udah di-spill kebiasaan-kebiasaannya yang mungkin jadi khasnya untuk Pak Raffi atau mungkin sama juga dengan Raffians yang ada di rumah. Oke. Itu ada bedanya ternyata Pak. Iya. Dari kebiasaan kita zaman dulu nonton TV sama teman tadi selepet-selepet sarung ya dan lain sebagainya. Anak-anak sekarang sepertinya udah nggak main kayak gitu lagi karena sekarang udah maraknya internet, mereka sering scroll sosial media, Instagram, Ya. TikTok dan lain sebagainya. Nah, pasti kan sosial media tuh mereka mengemas sesuai dengan vibes-nya lah ya. Iya, iya. Saya sendiri suka nih sama vibes-nya TikTok kalau Oke, Ramadan karena soundnya jadi bernuansa Islami. Kadang lagu-lagu yang biasa juga di cover jadi Islami gitu. Ini bikin Ramadan banget gitu ya. Jadi senang kontennya, upload videonya, scrollnya juga jadi senang. Nah, kalau Pak Raffi sendiri gimana nih pandangannya tentang sosial media yang sekarang dikemas se-Islami mungkin ketika Ramadan? Iya. Ini tadi ya saya sampaikan di awal, Ramadan itu lebih terasa banget gitu. Kita Islamnya itu lebih terasa. Termasuk kalau sekarang, kalau tadi perbandingannya sebelum internet seperti saat ini ya. Nah, kalau sekarang ini ya tadi informasi itu kita dapatkan tidak hanya lagi dari televisi, tapi dari media sosial. Nah, apalagi anak-anak zaman now ya, zaman-zaman sekarang ini lebih sering berinteraksi dengan gadget mereka, dengan HP, dengan Tab tab dan sebagainya. Itu apa ya, berubah gitu, berubah. Kalau dulu kita main itu kan gamenya offline ya.
ada mungkin monopoli, terus juga mainnya yang sifatnya lari-lari lah, fisik gitu ya. Kalau sekarang sambil Ramadan mungkin mereka banyaknya anak-anak ini mainnya ya game online gitu ya, yang mabar mainnya. Nah, ya sedikit saran lah gitu ya, sambil main game online itu karena kita memanfaatkan waktu tuh harus sebaik mungkin. Betul. Sambil main game online bisa sambil murojaah itu. Waduh, gimana tuh sambil Pak? mabar kan biasanya saling komentarin nih. Kamu mah cupu misalnya. Diganti itu jadi amma yatasaalun. Temannya langsung jawab sambil nyerang misalkan main Mobile Legends. Anin nabail azim. Insya Allah itu Ramadannya sangat berkah, Bu. Seperti itu ya, Bu ya. Berkah dan menyenangkan. Berkah dan menyenangkan. Betul. Tentunya. Tapi kalau nggak hafal gimana? Kalau nggak hafal teman yang lainnya kan biasanya berlima tuh kalau Mobile Legends. Jadi sambung ayat. Iya. Ya, nanti jadi lupa main game online. Jadi sambung ayat terus jadi kayak Hafiz Insyaallah, Indonesia ya. Gitu. Terus Oke. Yang membedakannya sekarang sih banyak konten-konten di TikTok, di Instagram itu konten kreator yang memang membuat ya short movie Ramadan. Kemudian juga tadi ya soundtracknya itu vibes-nya Ramadan banget gitu. Kalau Arafi punya kan ya? Ada ya? Iya, betul. Jangan lupa ditonton Sukacitanya Ramadan. Nah, itu ya Arafian harus wajib hafal lagunya gitu. Nah, jadi tadi tambahan lagi Bu, untuk soundtracknya mungkin kalau kita waktu sahur ya suka ada lagu-lagu yang untuk bangunin sahur dan sebagainya, termasuk Marhaban tiba Ramadan tiba tiba-tiba. Nah, jangan tiba-tiba lebaran ya. Harus terasa Ramadannya. Betul. Kalau nggak sound Mimi Peri yang suka bangunin orang-orang sahur. Gimana, Pak? Gimana, Bu? Sahur. Ya gitulah ya. Jadi ciri khas sendiri Jadi ciri ya. khas Meskipun sendiri. ya memang ada beberapa tradisi yang sudah terlupakan tadi ya, betul. tapi ternyata ada kebiasaan-kebiasaan baru lagi yang nggak kalah kenanya gitu Iya, ke Ramadannya, betul. dan kocak juga gitu ya untuk sebagian orang. Oke deh Pak Raffi, tadi ngomongin tentang konten ya, tadi Iya. konten kreator bikin sesuatu yang memang khasnya Ramadan. Betul. Ada nggak sih konten yang Pak Raffi tonton hanya di bulan Ramadan gitu? Atau dia cuma uploadnya di bulan Ramadan doang? Apa nih? Baik, sudah hampir 2 tahun Ramadan ke belakang gitu ya. 2 kali itu saya mengikuti channelnya ataupun penjelasan-penjelasan dari Ustadz Salim Afilah. Nah, jadi beliau itu ketika waktu mau masuk Ramadan ngasih tahu tuh ya, bahwasannya nanti Ramadan ini 30 hari bakal membahas serial tentang apa. Nah, kalau tahun lalu itu membahasnya adalah serial tentang pahlawan-pahlawan di Nusantara, khususnya pahlawan-pahlawan Muslim. Nah, kalaupun di tahun ini, nih nanti Arafian yang memang belum tahu ataupun yang sudah gabung bisa meneruskannya. Konten dari Ustadz Salim Afilah itu selama 30 hari membahas tentang perempuan-perempuan yang membawa ataupun yang berperan dalam kejayaan Islam. Nah, ini menarik nih buat para siswi-siswi ya. Ya, ahwat-ahwat strong. Akhwat ya, harus tahu nih siapa perempuan-perempuan yang berperan dalam kejayaan Islam. Nah, Betul. ini gitu. Supaya bisa menjadi teladan juga ya ke betul depannya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak ahwat sekarang bingung juga mereka memilih idol gitu ya, untuk ditiru gitu. Nah, ternyata ada banyak nih tokoh-tokoh Muslim yang bisa kita perdalam karakternya gitu ya, supaya bisa menjadi teladan juga untuk diri kita gitu. Oke, wah ada channel lain nggak Pak yang inspiratif yang bisa Arafian tonton juga selain dari Rumfi ini? Biasanya kalau yang lebih ringan ya, kalau yang Ustadz Salim Afilah kan itu kadang suka ngantuk dikit ya. Karena bahas sejarah ya. Nah, kalau yang lebih ringan, saya tahun lalu itu nemu kontennya seorang stand up komedian, namanya itu Abdur Arsyad. Nah, itu nanti bisa Arafian cek gitu ya di Instagramnya ataupun di YouTube-nya. Itu beliau bahas sahabat-sahabat Nabi. Nah, tapi membahasnya secara ringan ya, mulai dari data diri, kemudian apa sih kehebatan dari para sahabat Nabi itu gitu. Nah, di tahun ini saya yakin pasti ada lagi itu seperti itu, karena banyak sekali sahabat Nabi yang harus kita ketahui kisahnya gitu. Ya, untuk menambah pengetahuan juga Betul ya Pak sekali, ya. betul sekali. Oke, baik. Oke nih Pak Raffi, sangat seru sekali podcastnya, tapi sayang kita udah nyampe pertanyaan terakhir. Harapan Ramadan tahun ini nih Pak Raffi untuk diri Bapak sendiri atau mungkin untuk SMP Arafi dan juga Arafian semua di rumah. Tentu ya, kita selalu menyimpan harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harapannya saya ingin bisa tadi ya menamatkan buku itu tadi
dan kemudian menjadikan Ramadan ini tuh secara pengetahuan tidak hanya sampai sedikit saja gitu, tapi bisa bertambah. Makanya tadi saya sarankan perbanyaklah lihat konten-konten yang positif, mulai dari sejarah Islam ataupun gimana sih Ramadan di negara-negara Muslim lain. Nah itu yang ingin saya ketahui itu. Makanya di Ramadan ini ya harusnya kita punya playlist khusus tuh, apa yang ingin diketahui, channel YouTube apa dan sebagainya. Itu target saya. Itu target saya. Yang kedua adalah tadi bisa setidaknya minimal khatam 3 kali lah, mudah-mudahan gitu. Dan yang paling utama adalah tetap bisa berkumpul bersama keluarga dari awal Ramadan sampai akhir, dan juga ya mudah-mudahan Syawal bertemu yang halal gitu. Amin, ya rabbal alamin, lagi-lagi. Amin ya, amin banget. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu dia Arafians, bincang-bincang santai kita. Sebetulnya pasti Arafians masih penasaran juga ya. Banyak ingin tanya-tanya mungkin ke Pak Raffi tentang sesuatu, boleh ditulis aja di kolom komentar, karena nanti kalau misalnya banyak kolom komentarnya kita akan bikin part selanjutnya dengan Pak Raffi. Oke, itu dia Arafians, sharing-sharing kita dengan Pak Raffi. Jangan lupa untuk saksikan podcast-podcast selanjutnya yang pasti tak kalah menakjubkan ceritanya dengan apa yang sudah Pak Raffi share tadi. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum, bye Arafians.